Ya, pemirsa masih bersama Prof. Renat Kasali di acara di Indonesia Economic Club. Prof, mudik lebaran di tengah pandemi menjadi ancaman dan juga harapan nih dari tahap pemulihan ekonomi. Nah, tadi saya sebelum menutup segmen saya bilang kalau Mas Ganjar sudah menyicil kesiapan, nah bagaimana dengan Garuda dengan prokesnya, apakah juga pramugarinya nanti akan dengan dress up berbeda dengan mengantisipasi mudik yang mungkin melonjak nantinya pada saat diizinkan. Karena ini adalah airlines yang paling berpengalaman. Persiapannya sebenarnya sudah kita lakukan sejak lama. Jadi tidak akan ada banyak perubahan. Karena apa? Karena protokol yang kita jalankan sudah kita tes berulang kali, juga sudah dapat penghargaan gitu. Tapi khusus buat Lebaran ini saya kasih bocoran sedikit apa kesiapan tambahan yang akan dilakukan oleh Garuda. Menjelang Lebaran, semua pilot, semua awak kabin kita sudah tervaksinasi 2 kali. Tapi ingat, udah vaksin belum tentu tidak terpapar kan? Oh iya, tetapi memastikan peningkatan kepercayaan publik itu. Meningkatkan kepercayaan publik. Dan sirkulasi udaranya. Dan kita di pesawat itu semuanya menggunakan HEPA, sirkulasi udaranya bersih, itu vertikal lah di dalam pesawat. Setiap 2-3 menit dijalankan. Partikelnya 99,9. Menurut bukunya dinyatakan itu hilang. Pak Irfan, Mas Ganjar, Prof. Renat sepertinya wajah-wajah yang sering berpergian juga nih. Selama 1 tahun ini walaupun pandemik tetap memilih tetap berpergian. Benar? Kita tidak berpergian ketika dilarang oleh pemerintah. Ketika pemerintah mengumumkan, ketika Menteri BUMN mengatakan jangan, ketika Menteri aparatur negara itu mengatakan jangan, PNS dilarang, BUMN dilarang, kita patuh. Hanya pada masa-masa itu. Tapi kalau diizinkan? Diizinkan, kita pada waktu diperlukan kita akan melakukan. Harus bekerja tetap. Luar biasa. Dengan protokol. Dengan protokol, baik. Nah ini kan di tahun-tahun 2020 ini Garuda juga mengalami masa sulit. Bahkan 90-95% gitu drop. Tetapi di awal tahun 2021 saya dengar tadi ada peningkatan yang cukup signifikan, saya bisa katakan demikian. Apakah di mudik biasanya nih, di mudik akan ada kenaikan sedikit dari harga tiket? Dengan pandemik ini apakah dimungkinkan dilakukan juga oleh transportasi penerbangan? Jadi gini, nanti tanggal 26 kita ada Garuda Online Travel Fair. Nanti kita mau cek di situ apakah banyak yang memesan menjelang Lebaran untuk mudik gitu ya. Tapi yang jelas biasanya pengalaman sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelum pandemi itu memang ada peningkatan di sekitar 30% daripada kondisi normal. Tetapi karena memang banyak karyawan kita yang kita minta untuk tidak berlebaran, kita biasanya diperkenankan untuk meningkatkan sedikit surcharge gitu, istilahnya surcharge. Kadang-kadang kita gunakan, kadang-kadang juga tidak gitu. Jadi akan sangat tergantung dari situasi pasar. Buat kami hari ini yang paling penting kan sebenarnya Lebaran ini, mudik ini kan bagian dari social activities ya. Kita pengen memastikan itu tetap berlangsung karena mandat kita konektivitas. Tapi kita juga ingin memastikan bahwa sepanjang perjalanan itu semua orang sehat. Nah ini yang kita terus-menerus diskusi sambil coba mendengar pemerintah mengizinkan atau tidak. Pak Irfan tadi kalau Mas Ganjar mengatakan di beberapa tahun terakhir begitu ada penurunan sebenarnya masyarakat yang mudik dari 75 sampai 1,5 juta karena pandemik. Nah, bagaimana dengan Garuda? Angka-angka itu seperti apa di penerbangan? Kalau mudik dibandingkan normal ya sebelum pandemi itu 30-an%, tapi mohon difahami 30% itu banyak yang mudik, banyak yang berlibur gitu. Jadi ini campuran memang gitu ya. Jadi karena kan kebetulan bersamaan dengan misalnya libur agak panjang, hari libur nasional dan di rumah tidak ada yang membantu, dan di rumah tidak ada orang lagi. Kayaknya ini pengalaman pribadi nih. Dan yang cukup menarik memang kita lihat juga tuh banyak yang bepergian setelah makan siang hari pertama Lebaran 1 Syawal. Karena dulu kan mesti tetap berkunjung ke bos-bos gitu. Kita tahun lalu beruntung nggak usah berkunjung kemana-mana gitu kan. Tapi memang penting dan sangat menarik untuk kita perhatikan. Kelihatannya nanti ini
mudik ini seperti apa? Karena seperti Mas Ganjar tadi katakan, ini banyak perubahan perilaku yang akan terjadi. Ya. Iya. Dan kita harapkan tetap dapat THR ya, Tentu saja sehingga tentu saja, spendingnya tentu bisa saja. tetap digunakan. Iya, Mas Ganjar, apa yang ingin Anda sampaikan jika lampu hijau itu nantinya akan diketok palu oleh pemerintah? Iya, kalau saya siap-siap mulai sekarang. Jadi kita menyiapkan. Kenapa saya punya ide? Yang mau pulang daftar dulu dong. Ya, kamu pulang kemana, naik apa itu penting untuk kita bisa mengelola database yang baik. Dan saya kira orang dengan tradisi stelsel aktif, orang daftar, orang pesan tiket seperti Pak Ayat tadi sampaikan, Irfan. Nama saya Irfan. berapa sih orang yang akan pesan tiket kira-kira untuk tanda-tanda seperti itu? Itu bisa dijadikan sebagai satu indikasi. Jadi umpama Garuda menyiapkan itu, sebenarnya itu membantu pemerintah itu. Dibuka besok, siapa mau beli tiket silakan pesan sekarang. Nanti perilakunya akan kelihatan. Kita nggak usah ngomong mudik begitu. Kalau pesannya tanggal-tanggal itu, ini pasti mudik begitu. Saya sendiri di Jawa Tengah ini, Mbak, menyiapkan 2 bandara sebenarnya. Satu Bandara Jenderal Besar Sudirman di Purbalingga, yang rencananya memang tahun lalu kita buka untuk mudik. Tapi karena batal, Pak Budi Karya mau dorong untuk tahun ini. Barusan Sepertinya sudah ada pembicaraan nih. Iya dari Makassar juga mau ngecek ini begitu ya. Jadi menurut saya ini persiapan juga di Cepu bandaranya kita siapkan juga. Sebenarnya kita antisipasi saja. Jadi ketika nanti skenario itu memang sesuai, sudah on the track, maka sebenarnya kita semua sudah siap. Dan tadi itu yang Pak Ayah sampaikan, Pak Irfan, kemudian Mas kita, Ganjar, menyiapkan dengan perilaku bersih, sehat, pesawat Garuda dikelola udah dengan baik. Nah ini yang mau masuk juga harus baik. Dia dites dulu. Maka Pak Budi Karya kan sudah mulai pasang peralatan apa itu Jinus itu ya di Jinus, ya. Itu bisa sangat membantu karena hanya 3 menit mereka bisa dipakai. Nah dengan cara itu sebenarnya mereka yang sudah beradaptasi dengan kebiasaan baru itu bikin ayam kita dari pemerintah. Minimal risiko mereka sudah kelihatan di-manage oleh mereka sendiri. Sudah bisa ditekan risikonya. Sehingga seandainya terjadi kasus, kita di daerah tidak akan kelimpungan untuk merespon dengan cara-cara yang menjadi reaktif begitu. Terima kasih banyak Mas Ganjar Pranowo. Baik, nanti kita akan panggilan itu panggilan kasih sayang. Panggilan kasih sayang. Ayah saya juga membongkar ini membongkar. Saya sampai sekarang masih berpikir. Itu namanya bukan Irfan, itu namanya Ayah. Jadi itu Irfan. Saya sampai sekarang masih berpikir Ayah ini siapa? Saya undangnya Pak Irfan. Baik, pemirsa di Indonesia Economic Club segera kembali.